Halo semuanya, halo semuanya, halo semuanya. Ketertarikan kita terhadap sejarah arsitektur di Nusantara sedang kita pelajarin. Salah satunya dengan mengobservasi bangunan yang berada di Braga. Bisa dilihat perbandingan bentuk dan fungsi dari bangunan antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Ada beberapa yang masih lestari dan ada beberapa yang sudah beralih fungsi. Kali ini kita mendapatkan sebuah tugas mengobservasi beberapa bangunan di Braga, yaitu diantaranya adalah Gedung BJB, Gedung Gas, dan Gedung Radio Antara, yang mana bentuknya semakin berkembang dan menyesuaikan zaman serta fungsinya, tetapi tanpa harus meninggalkan keaslian dan keautentikan dari nilai arsitektur yang tertera, seperti dari langgam, struktur, material, dan juga dinding. Dan pada kali ini pembagian tugas sudah dibagi di setiap individu. Jadi bangunan ini itu mengadopsi dari arsitektur kolonial yang dimana dia itu termasuk arsitektur vernakular, yang mana penggabungan antara bangunan kolonial itu dengan bangunan art deco. Kita bisa lihat dari bentuk jendelanya yang berlaku seperti ini di lantai 1, di lantai ini di bagian luarnya dilapisi batu kerikil. Bank BJB pada awalnya bernama The Eerste Nederland Indische Sparkassen Hypotheek Bank yang dibangun pada tahun 1936 dengan seorang arsitek Albert Frederick. Bangunan ini memiliki bentuk Art Deco dikombinasikan dengan kolonial dengan ciri khas lengkungan dan struktur yang besar. Elemen pada jendela yang melengkung, pilar berbentuk kotak dilapisi granit di bagian luar, dan pada bagian dinding dicat warna putih, dan untuk eksterior di finishing dengan bebatuan kecil. Penggayaan Art Deco dan gaya arsitektur yang diadopsi dari art modern bergaya atau bernuansa streamline dan desain terinspirasi dari nuansa aerodinamis pada interiornya sudah terdesain modern, karena untuk sirkulasi masuknya saja kita melewati ATM terlebih dahulu. Untuk bentuk menggunakan bentuk lengkung, horizontal, panjang, dan unsur-unsur laut yang ditampilkan dengan modern. Untuk material dinding dilapisi dengan batu-batu kecil ditempel pada dinding. Jadi pada gedung Gas Negara ini kita bisa lihat dari jendelanya itu berbentuk kotak-kotak, itu ciri khas banget dari arsitektur kolonial. Dan di bagian atasnya itu kita lihat jendela bagian itu peninggalan dan ciri khas banget orang-orang zaman dulu Belanda menggunakan seperti itu. Karena memang cuaca di Bandung itu cukup dingin, jadi memang digunakan seperti itu. Dan di bagian bawah itu tidak ada bukaan, hanya untuk penerangan cahaya saja. Dan itu penggayaannya kita pakai dengan gaya Art Deco yang diadopsi juga dengan gaya arsitektur kolonial. Mengenai sejarahnya, Gedung Gas Negara pada 1921 telah ada sistem gas di rumah-rumah di Bandung. Sebuah perusahaan gas milik Belanda beroperasi dan membuka cabangnya di Bandung. Kemudian mengambil alih gedung bekas sekretariat Bandung, Voorloot, dan kantor NV Bekrenko. Perusahaan tersebut adalah NV Nederlandse Indische Gasmaatschappij atau NIGM yang menyalurkan gas berupa pipa ke rumah-rumah sebagai tempat usaha, hotel, rumah sakit, dan berbagai fasilitas pemerintahan Hindia Belanda. Gedung yang ditempati NIGM ini merupakan tempat pembayaran gas yang disalurkan setiap bulannya. Gedung ini dirancang oleh Richard Leonard Arnold Shoemaker pada 1930 dengan gaya yang terkenal saat itu, yaitu Art Deco. Gedung ini berdiri di atas sebidang lahan dengan luas 1.504 meter persegi, dan gedung ini memiliki luas bangunan sebesar 1.860 meter persegi. Gedung Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Biro Jawa Barat atau yang biasa disingkat menjadi LKBN Antara didirikan oleh Albert Frederick Albers pada tahun 1936. Awalnya gedung ini adalah tempat kegiatan nasional, yaitu sebagai bala keselamatan. Kemudian fungsinya berubah menjadi gedung LKBN atau kemudian gedung ini mengalami perubahan fungsi menjadi Gedung Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Biro Jawa Barat pada tahun 1972. Bentuk dari gedung ini sendiri sangat terlihat ciri khasnya, yaitu bentuknya yang melengkung, yang merupakan ciri khas dari desain Albert Frederick Albers. Selain itu, bentuk ini juga menyesuaikan lokasi perancangan gedung yang berada di ujung jalan di persimpangan.
Saat ini lantai satunya digunakan oleh Circle K sehingga pintu depannya menggunakan pintu kaca, sedangkan untuk gedung lembaga kantor berita nasionalnya berada di lantai 2. Pilar-pilar dari gedung Antara ini menggunakan pilar kotak yang menyatu dengan dinding sehingga bentuknya samar. Untuk jendelanya menggunakan jendela berbentuk kotak yang posisinya mengelilingi gedung secara melengkung. Menurut kami, dari pengamatan kami, komponen material yang digunakan pada bangunan ini adalah batu bata yang dicat putih dan kusen kayu yang dicat abu-abu. Lalu terdapat tulisan Antara di antara lantai 1 dan lantai 2 yang diletakkan di tengah lekukan bangunan. Lalu dilihat dari keseluruhan bangunan, bagian yang paling menarik pada bangunan ini adalah pada bentuk lengkungan yang merupakan struktur utama pada bangunan ini. Namun tidak ada lengkungan sama sekali pada pintu maupun jendelanya. Dan yang cukup menariknya lagi, bangunan kolonial lama ini terdapat Circle K yang ada di lantai 1, yang mana secara fungsi bangunan saja sudah berbeda dari bangunan Antara, namun bisa menjadi satu kesatuan bangunan yang unik. Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just one life. I wish that it would go and let me cry in vain, and let me be